Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan Business Analysis Report dari PT Bluebird dengan menggunakan metode Historiographical Analysis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadila Rosyada Heriri dari kelas Niaga A 2021 Universitas Indonesia. Jadi PT Bluebird ini merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam penyediaan layanan taksi. Kemudian Bluebird ini mengklasifikasikan bisnisnya menjadi 4 segmen, yaitu layanan taksi reguler yang dioperasikan dengan nama merek Bluebird dan Pusaka, kemudian layanan taksi eksekutif yang dioperasikan dengan nama Silverbird, penyewaan mobil dan limosin dioperasikan dengan nama Golden Bird, serta charter bus yang dioperasikan dengan nama Big Bird. Nah, kemudian ini merupakan dua masalah yang menjadi latar belakang dalam analisis ini. Yang pertama, adanya dampak pandemi COVID-19. Jadi wabah COVID-19 ini telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik. Kondisi ini mempengaruhi operasi serta pelanggan dan pemasok Bluebird. Kinerja emiten transportasi PT Bluebird tertekan dampak pandemi COVID-19. Sepanjang tahun 2020, pendapatan perusahaan anjlok hingga 49,38%. Hal ini membuat capaian laba bersih yang didapat pada 2019 berbalik menjadi rugi pada tahun 2020. Dalam menghadapi masalah ini, Bluebird telah melakukan beberapa inovasi dan kolaborasi untuk tetap bertahan. Kemudian adanya disrupsi digital. Jadi ketika dunia bisnis dilanda era VUCA dan disrupsi, Bluebird termasuk salah satu perusahaan yang terkena serangan sengit, terutama dengan hadirnya bisnis taksi online. Kinerja Bluebird tengah terancam setelah jasa transportasi daring menjamur di Indonesia sekitar tahun 2014 silam. Penawaran tarif yang lebih murah membuat masyarakat beralih dari menggunakan taksi menjadi transportasi daring yang terdiri dari ojek sampai taksi. Alhasil pendapatan perseroan dari Bluebird ini terus mengalami penurunan. Nah, dalam menghadapi masalah ini tentunya Bluebird telah melakukan beberapa inovasi dan strategi yang akan dijelaskan lebih lanjut di dalam analisis ini. Nah, kemudian ini merupakan alasan mengapa saya menggunakan metode Historiographical Analysis. Jadi Bluebird ini kan merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang telah beroperasi sejak lama, yaitu dari tahun 1970-an, sehingga telah banyak mengalami perubahan baik dari internal maupun eksternal. Maka dari itu, Historiographical Analysis ini sesuai untuk menganalisis kasus ini, karena yang pertama dapat menjadi alat yang menggunakan pengetahuan masa lalu yang dimiliki Bluebird untuk memeriksa masa kini serta membantu memproyeksikan masa depan. Selain itu juga industri pada layanan transportasi merupakan industri yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, dari konvensional menjadi online. Nah, analisis ini dapat memberi wawasan mengenai bagaimana evolusi tersebut mempengaruhi Bluebird dan bagaimana Bluebird ini dapat menghadapi perubahan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah adanya banyaknya inovasi dan strategi yang dilakukan Bluebird dalam beradaptasi terhadap perubahan maupun tantangan. Dengan menganalisis historial ini, perusahaan dapat melihat speed of innovation atau seberapa cepat perusahaan dapat beradaptasi atau menyelesaikan masalah, sehingga hal tersebut dapat menjadi bahan evaluasi perusahaan untuk memperbaiki kemampuan adaptasi. Lalu kemudian terdapat beberapa tujuan dari analisis ini. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi tren dan pola. Itu dengan mengenali perubahan pasar, pergeseran kebutuhan pelanggan, inovasi produk, perubahan teknologi, atau perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi strategi bisnis. Dengan pemahaman tentang tren dan pola ini, Bluebird dapat menyesuaikan strategi mereka secara proaktif. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi peluang dan ancaman yang mungkin berdasarkan pengalaman masa lalu. Jadi dengan mempelajari keberhasilan dan kegagalan Bluebird di masa lalu, pelajaran yang dipetik dapat digunakan untuk mengantisipasi peluang baru dan mengelola ancaman yang mungkin akan datang di masa depan. Lalu yang ketiga adalah untuk mengukur kecepatan dan kemampuan Bluebird dalam berinovasi, sehingga perusahaan dapat mengevaluasi kinerja dan meningkatkan kemampuannya dalam beradaptasi. Nah, selanjutnya
ini merupakan sejarah dari Bluebird. Jadi pada tahun 1965, Ibu Mutiara Siti Fatimah Djoko Sutono ini pertama kali menjalankan bisnis taksi di rumahnya. Jadi beliau memanfaatkan mobil yang diwariskan oleh suaminya. Lalu kemudian tahun 1972, secara resmi 25 armada Bluebird Holden Torana mengaspal di Jakarta. Kemudian tahun 1993, Bluebird ini meresmikan taksi eksekutif Silverbird di Balai Kota DKI Jakarta. Kemudian tahun 1994, untuk mengoptimalkan kegiatan operasionalnya, Bluebird ini mengaplikasikan computerized system untuk call center, untuk layanan call center. Kemudian tahun 1998, Bluebird ini mengalami dampak dari krisis ekonomi yang global pada tahun 1998. Nah, dalam menghadapi krisis ekonomi ini, Bluebird ini memiliki prinsip, yaitu jangan menahan gelombang ketika sedang diterjang krisis, tapi ikutlah gelombang tersebut. Nah, Bluebird ini memanfaatkan momentum krisis ini untuk sebaik-baiknya meningkatkan kualitas layanan. Kemudian tahun 2004, Bluebird ini mengembangkan aplikasi radio mobile data, terminal, dan device SIGTECH untuk kemudahan penyebaran order ke setiap taksi. Kemudian tahun 2007, almarhum Chandra Soeharto sebagai Presiden Komisaris Bluebird Group saat itu meresmikan taksi eksekutif pertama di Indonesia dengan menggunakan Mercedes-Benz. Kemudian tahun 2011, terdapat peresmian aplikasi taksi mobile reservation, aplikasi pesan taksi melalui smartphone untuk pertama di dunia untuk BlackBerry. Nah, strategi ini dilakukan untuk terus mengikuti tren, karena pada tahun itu BlackBerry sendiri merupakan ponsel yang banyak digunakan, sehingga strategi tersebut dilakukan Bluebird agar tetap relevan. Kemudian selanjutnya pada tahun 2012, Big Bird ini meluncurkan varian premium bus kelas VIP dengan kapasitas 12 seat. Kemudian tahun 2016, Bluebird ini relaunching aplikasi My Bluebird dengan berbagai fitur yang memudahkan pelanggan, termasuk pembayaran tunai dan non-tunai. Lalu kemudian tahun 2017, di mana Bluebird ini mengalami disrupsi digital, yaitu dengan adanya banyak aplikasi-aplikasi transportasi online. Bluebird ini tidak menjadikan kompetitornya ini sebagai musuhnya, tetapi menjadi temannya, yaitu dengan melakukan kolaborasi dengan kompetitornya, yaitu Gojek. Nah, jadi dengan peluncuran Go Bluebird, Bluebird ini tentunya akan memperkuat layanan Bluebird sehingga pelanggan makin mudah dalam mendapatkan jasa Bluebird. Selain itu, terdapat juga peluncuran Jakarta Airport Connection, yaitu JAC, yaitu Big Bird Airport Shuttle dari dan ke Airport Soekarno-Hatta. Selain itu, Bluebird juga mengembangkan inovasi Easy Ride, yaitu pelanggan dapat stop taksi di jalan dan melakukan pembayaran non-tunai dengan menggunakan aplikasi My Bluebird. Selain itu, pada tahun 2019, Bluebird ini melakukan akuisisi pada perusahaan City Trans. Nah, akuisisi ini dilakukan sebagai langkah penting dalam rencana strategis Bluebird untuk diversifikasi usaha. Kemudian Bluebird juga melakukan kerjasama dengan Telkomsel dan juga menjalin kerjasama dengan Dana, yaitu sebagai untuk menambah metode pembayaran Bluebird. Kemudian pada tahun 2022, BCA bekerja sama dengan PT Bluebird untuk pemesanan taksi Bluebird melalui fitur lifestyle di aplikasi BCA Mobile. Selain itu juga Bluebird bekerja sama dengan Traveloka untuk pemesanan taksi Bluebird melalui fitur di aplikasi Traveloka. Nah, setelah menganalisis sejarah dari Bluebird, saya dapat menyimpulkan bahwa Bluebird ini memiliki beberapa critical success factors. Yaitu yang pertama adalah teknologi dan inovasi. Jadi Bluebird ini dapat mengidentifikasi dan mengadopsi teknologi terbaru dalam operasionalnya, seperti aplikasi pemesanan online, sistem pelacakan kendaraan, atau integrasi dengan platform transportasi lainnya untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional. Kemudian
Bluebird juga memiliki keunggulan kompetitif, di mana mereka mampu mengidentifikasi dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya dalam industri transportasi, seperti dapat mencakup faktor seperti harga yang kompetitif, jaringan layanan yang luas, diferensiasi dan kualitas layanan, hubungan dengan mitra bisnis, atau juga pelayanan pelanggan yang unggul. Dan yang terakhir adalah kualitas layanan. Jadi ini termasuk faktor-faktor seperti waktu tunggu, kebersihan kendaraan, keamanan perjalanan, dan juga keramahan pengemudi. Nah, selanjutnya terdapat beberapa manfaat dari analisis ini. Yang pertama adalah memperkuat pengambilan keputusan. Jadi dengan memahami sejarah dan pengalaman masa lalu, tim analisis bisnis dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan akurat. Jadi Bluebird dapat belajar dari kesalahan sebelumnya, menerapkan praktik terbaik yang teruji waktu, dan menghindari keputusan yang mungkin berdampak negatif pada kinerja bisnis. Kemudian, bisnis juga dapat menyusun strategi yang efektif. Jadi Bluebird dapat mengembangkan strategi yang efektif berdasarkan wawasan tentang sejarah industri dan perusahaan. Jadi dengan memahami apa yang telah berhasil atau gagal di masa lalu, Bluebird ini dapat menyesuaikan strategi mereka untuk mencapai keunggulan kompetitif. Lalu yang terakhir adalah mengidentifikasi kemampuan perusahaan. Jadi analisis tersebut dapat memberi wawasan mengenai kemampuan dan kinerja Bluebird dalam hal inovasi maupun menyelesaikan masalah di masa lalu. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi sehingga Bluebird dapat meningkatkan kinerjanya. Nah, selain manfaat, analisis ini tentunya memiliki keterbatasan. Itu yang pertama, adanya kurangnya objektivitas. Jadi analisis historiographical ini kan melibatkan interpretasi data dan informasi masa lalu. Jadi interpretasi ini dapat dipengaruhi oleh perspektif, kepercayaan, dan juga bias subjektif individu. Nah, hal ini dapat menyebabkan hasil analisis yang berbeda-beda tergantung pada penafsirannya. Yang terakhir adalah validitas bergantung pada pandangan seseorang terhadap sejarah. Jadi sejarah seringkali dapat dilihat dari berbagai perspektif dan memiliki penafsiran yang beragam. Jadi validitas dalam historiographical analysis ini bukan hanya tentang kebenaran objektif, tapi juga tentang interpretasi dan penafsiran yang dilakukan terhadap fakta-fakta tersebut. Maka dari itu, validitas historiographical ini tidak dapat diukur secara absolut, tetapi tergantung pada sudut pandang dan argumen yang digunakan. Nah, yang terakhir, ini terdapat beberapa rekomendasi yang mungkin dapat digunakan oleh Bluebird juga, yaitu yang pertama adalah inovasi produk dan layanan. Jadi Bluebird perlu terus-menerus mengembangkan dan memperbarui produk layanan mereka agar tetap relevan dengan kebutuhan dan juga preferensi pelanggan. Contohnya, misalkan pengembangan mobil listrik dan juga peningkatan kualitas dan kenyamanan layanan transportasi. Selain itu, yang kedua, Bluebird juga dapat melakukan penetrasi pasar baru. Itu Bluebird dapat memperluas pasar mereka dengan memasuki segmen pasar yang baru. Contohnya kayak Bluebird dapat mempertimbangkan ekspansi ke pasar internasional atau menyediakan layanan yang lebih luas di wilayah geografis yang ada untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Yang terakhir, Bluebird dapat terus melakukan kolaborasi dan kemitraan. Jadi data history Bluebird ini menunjukkan bahwa kegiatan kemitraan dan kolaborasi yang dilakukan Bluebird dengan perusahaan lain ini selalu berdampak positif terhadap keberlangsungan perusahaan, sehingga diperlukan adanya kolaborasi dan kemitraan agar Bluebird ini dapat terus bertahan di pasar. Nah, mungkin sekian analisis dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.